Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ibnu Zaki Fauzi, Teknik Komputer 2023, mahasiswa dengan NPM 2306161870. Oke, jadi saya di sini akan menjelaskan tentang TP Jarkom modul 7. Yang pertama itu pertanyaannya apa yang dimaksud dengan redundansi? Di sini di jawaban saya redundansi adalah proses menyediakan beberapa jalur untuk lalu lintas sehingga data dapat terus mengalir bahkan jika terjadi kegagalan. Nah, redundansi ini diperlukan untuk mengatasi masalah single point of failure. Implementasi dari redundansi bisa dilakukan dengan membuat redundant patch, sehingga apabila jalur pengiriman paket utama mengalami kerusakan, maka bisa memakai jalur alternatif atau jalur lain. Tetapi bisa mengakibatkan looping sehingga paket tidak bisa diterima. Nah, untuk mengatasi masalah looping ini diperlukan konfigurasi spanning tree protokol atau STP yang dipasangkan pada switch untuk mencegah terjadinya looping. Oke, untuk nomor 2, apa yang dimaksud dengan spanning tree protokol dan jelaskan jenis-jenis port roles dalam STP. Jadi, spanning tree protokol atau disingkat STP adalah protokol yang berfungsi untuk mencegah terjadinya looping pada proses pengiriman data. STP bekerja dengan memastikan bahwa hanya boleh ada satu logical path antara koneksi dan memblokir redundant path yang menyebabkan loop. Secara fisik, redundant path masih ada, namun akan diblok untuk menghindari adanya looping dan akan diaktifkan kembali apabila logical path gagal berfungsi. STP sangat penting dalam jaringan yang kompleks untuk memastikan bahwa tidak ada loop yang dapat menyebabkan broadcast storm atau kegagalan jaringan. Nah, dalam algoritma STP terdapat 4 jenis port. Yang pertama, root port. Root port adalah port yang terhubung ke root bridge dan memiliki biaya terendah ke root bridge. Setiap switch kecuali root bridge memiliki satu root port. Nah, yang kedua ada designated port, yaitu port yang memiliki biaya terendah untuk mencapai jaringan segmen tertentu. Hanya ada satu designated port per segmen jaringan. Yang ketiga ada alternate port. Port yang merupakan alternatif untuk root port dan dapat diaktifkan jika root port utama gagal. Port ini berada dalam keadaan blocking, tetapi siap untuk berfungsi jika diperlukan. Nah, yang terakhir ada disable port. Port yang dinonaktifkan secara manual oleh administrator atau oleh kebijakan jaringan. Port ini tidak akan mengirim atau menerima lalu lintas data. Oke, selanjutnya pertanyaan nomor 3 itu disebutkan dan jelaskan STP rules. Nah, jadi STP rules ini ada 4. Yang pertama itu setiap port dari root bridge atau switch harus berada dalam mode penerusan. Satu-satunya pengecualian adalah jika terdapat port yang melakukan self looping. Yang kedua, port root harus diatur ke mode penerusan. Yang ketiga, port saklar yang ditunjuk atau port switch yang ditunjuk harus diatur ke mode penerusan. Terus lalu yang keempat, port yang tersisa dari semua switch harus diatur ke mode pemblokiran. Nah, perhatikan bahwa ini hanya berlaku untuk port yang terhubung ke bridge atau switch lain. Port yang terhubung ke PC dan perangkat lain disebut diatur ke forward. Lalu pertanyaan yang keempat itu sebutkan dan jelaskan perbedaan dari PVST plus dan RPVST plus. Nah, yang pertama ditinjau dari aspek waktu konvergensi, PVST plus lebih lambat, sementara RPVST plus lebih cepat. Kemudian dari aspek penggunaan, PVST plus cocok untuk jaringan yang tidak memerlukan kecepatan konvergensi yang tinggi, sementara PVST plus sesuai untuk jaringan dengan kebutuhan tinggi akan kecepatan dan efisiensi. Aspek berkas data, PVST Plus menggunakan informasi status dari setiap VLAN secara terpisah, sementara RPVST Plus menggunakan satu berkas data yang lebih efisien untuk semua VLAN. Nah, aspek kompatibilitas, PVST Plus kompatibel dengan protokol STP tradisional, sementara RPVST Plus tidak sepenuhnya kompatibel dengan STP tradisional dan memerlukan perangkat yang mendukung RPVST Plus. Kemudian yang kelima, jelaskan fungsi dari BPDU Guard. Nah, BPDU Guard adalah fitur keamanan yang melindungi infrastruktur jaringan utama dari perangkat pengguna yang berbahaya dengan cara memblokir BPDU agar tidak ditransmisikan melewati perangkat penerima. Hal ini memastikan bahwa hanya perangkat yang sah yang dapat bertindak sebagai switch dan router. Nah, saat BPDU Guard diaktifkan, fitur ini akan menonaktifkan port apapun yang menerima BPDU sehingga mengurangi resiko serangan pada jaringan. Nah, agar fitur ini berfungsi dengan baik, fitur ini hanya dapat diaktifkan pada port edge atau port yang terhubung ke jaringan eksternal. Nah, karena menonaktifkan BPDU pada port internal dapat mengganggu komunikasi dalam jaringan itu sendiri. Secara umum, sebaiknya BPDU Guard diaktifkan sebagai lapisan keamanan tambahan untuk jaringan.
Lalu yang keenam, jelaskan apa itu Ether Channel dan jelaskan skenario di mana Ether Channel tidak disarankan dan kapan Ether Channel sangat penting diimplementasikan. Jadi Ether Channel itu bentuk dari link aggregation yang menggabungkan beberapa port fisik ke dalam satu atau lebih logical Ether Channel link. Nah, link aggregation itu apa? Link aggregation itu metode untuk menggabungkan beberapa port fisik menjadi satu, sehingga menambah bandwidth dan tentunya redundan. Nah, Ether Channel tidak disarankan apabila jaringannya kecil. Terus perangkatnya tidak bisa menggunakan Ether Channel, menggabungkan link dengan kecepatan atau konfigurasi yang berbeda, dan untuk mengurangi kompleksitas. Kemudian Ether Channel itu sangat penting untuk diimplementasikan ketika lingkungan memiliki banyak data dan trafik tinggi, terus untuk mendistribusikan trafik secara merata di beberapa koneksi, untuk menghubungkan switch dalam jaringan besar, dan untuk menggunakan protokol seperti LHCP untuk otomatisasi dan efisien dalam manajemennya. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan dari penggunaan Ether Channel. Yang pertama itu meningkatkan bandwidth. Itu kelebihannya itu meningkatkan bandwidth, membantu mengurangi kemacetan dan meningkatkan performa, manajemennya lebih sederhana, memungkinkan negosiasi otomatis dan pengelolaan yang efisien, meningkatkan keandalan jaringan. Dan kekurangan dari Ether Channel itu lebih kompleks. Terus yang kedua, semua link dalam Ether Channel harus memiliki spesifikasi yang sama. Yang ketiga, troubleshootingnya itu sulit. Terus tidak semua perangkat jaringan mendukung Ether Channel dan ada overhead dalam memantau dan mengelola beberapa link fisik. Nah, nomor 8 ini jelaskan apa yang maksud dengan PAGP dan LACP. Sebutkan dan jelaskan mode-mode yang digunakan di dalamnya serta jelaskan cara kerjanya. Jadi LACP itu protokol lapisan tautan data yang didefinisikan dalam standar IEEE 802.3AD. Protokol ini menyediakan metode untuk mengendalikan penggabungan beberapa port fisik bersama-sama untuk membentuk satu saluran logis. Nah, protokol ini memungkinkan perangkat jaringan seperti saklar data untuk menegosiasikan penggabungan tautan secara otomatis dengan mengirimkan paket LACP ke rekan. Nah, dalam prakteknya, protokol LACP melayani prinsip umum agregasi tautan yang menggambarkan upaya menyiapkan struktur jaringan paralel untuk menyediakan redundansi atau untuk meningkatkan kinerja. Jadi mode-modenya itu ada dua, yaitu yang pertama aktif. Aktif itu perangkat secara aktif mengirimkan paket LACP untuk mengatur dan mempertahankan grup agregasi. Dan kalau pasif itu perangkat tidak mengirimkan paket LACP secara aktif. Sebaliknya, perangkat hanya merespon paket LACP yang diterima dari perangkat lain yang ada dalam mode aktif. Selanjutnya ada PAGP, itu protokol Cisco yang membantu dalam pembuatan Ether Channel. Nah, cara kerjanya itu ketika link Ether Channel dikonfigurasikan menggunakan PAGP, maka paket PAGP akan dikirimkan antar port yang mendukung Ether Channel untuk menegosiasikan pembentukan channel. Nah, kemudian PAGP itu menggabungkan port-port tersebut menjadi Ether Channel. Kemudian Ether Channel ditambahkan ke spanning tree sebagai satu port tunggal. Mode-mode yang digunakan itu ada dua. Yang pertama ada auto. Port secara pasif menunggu untuk menerima paket PAGP dari perangkat lain. Dan mode yang kedua itu desirable. Pada mode ini, port secara aktif mengirimkan paket PAGP untuk mencoba membangun grup agregasi dengan perangkat lain. Lalu yang kesembilan, tuliskan skenario konfigurasi Ether Channel dengan menggunakan link aggregation control protocol dalam situasi di mana terdapat dua switch dengan beberapa jalur terhubung. Oke, di sini saya akan menunjukkan topologi dan konfigurasi yang telah saya buat. Baik, di sini saya sudah membuat topologinya. Di sini saya menggunakan dua switch di mana ada PC0, PC1, PC2, PC3 dan PC4. Di sini yang terhubung di sini semua PC sudah saya konfigurasikan IP-nya. Lalu di sini untuk mengaktifkan protokol LACP ini saya menggunakan keduanya di mode aktif. Di mana di switch pertama ini bisa kita lihat konfigurasinya adalah yang pertama di sini karena yang kabel antar switch itu adalah port kabel fast Ethernet 1 dan 2. Di sini untuk range-nya itu F0/1 sampai 2. Nah, di sini sudah bisa kita lihat ini terubah semua jadi up dengan konfigurasi interface range of fast Ethernet 0/1 sampai 2.
Kemudian kita enter, di sini ada channel grup 1 mode aktif. Kemudian akan muncul tulisan seperti ini. Jika sudah muncul, langsung kita ketikkan do show enter channel summary. Di sini bisa dilihat bahwa protokolnya LACP di sini sudah SU yang berarti state up, dan portnya sudah memasuki untuk fast Ethernet 1 dan 2 sudah memasuki mode port. Itu di switch IPNO, di sini di switch Zaki juga demikian. Ini terhubung dengan switch IPNO adalah fast Ethernet 1 dan 2, maka di sini interface range fast Ethernet 0/1 sampai 2. Kemudian di sini sama konfigurasinya itu channel strip grup 1 mode aktif. Nah, di sini akan muncul seperti ini, dan kalau itu bisa kita cek dengan do show ether channel summary. Di sini port channelnya juga memasuki mode SU yaitu state up, dan portnya untuk 01 dan 02 sudah memasuki mode port. Berarti di sini kedua switch sudah terkonfigurasi. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Pada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.